Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan, di mana hari-hari ini pencurahan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Mari kita bersyukur selalu akan kasih Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan beribadah. Mari nikmati hadirat Tuhan, nikmati kasih Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus ada dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh-Mu yang menguatkan kami, Roh-Mu yang menyegarkan jiwa kami, Roh-Mu yang menyembuhkan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia, saudara yang kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Bapa. Kau baik, sangat baiknya lama-lama Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati
dikasih Kristus Yesus kita telah berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Mari kita mau membaca firman Tuhan di Mazmur 91 dari ayat 1 sampai 16. Perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlalu kepada batu. Singa dan buah tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan.
Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita semua kumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus atau yang disebut Pentakosta. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai yang ke-32 yang berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah ini berlangsung, tadi kita awali bersama-sama serentak di seluruh gereja-gereja Tuhan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan adakan di dalam wadah GBI Jalan Gatot Subroto, yaitu mengadakan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama secara serentak di seluruh jemaat Tuhan. Sehingga pada hari ini, di hari Pentakosta, kita semua percaya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan turun di dalam setiap gereja Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga kita semua boleh mengalami apa yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk semua jemaat, dimanapun kita berada, di rumah, bersama keluarga. Ingat, kita semua beribadah bersama-sama di hari Pentakosta, di rumah saudara masing-masing. Percayalah bahwa saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, di rumah, di kota Bekasi, di luar kota, bahkan mungkin ada yang ada di dalam maupun di luar negeri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar jemaat Tuhan. Kita sekarang memasuki penggenapan nubuat Nabi Yoel tentang Pentakosta. Saudaraku, Pentakosta yang pertama terjadi di Upper Room 2000 tahun yang lalu.
Pentakosta yang kedua terjadi di Azusa Street di USA pada tahun 1904. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1906 seorang hamba Tuhan bernama William Seymour bernubuat 100 tahun kemudian, 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi. Kapan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Itu adalah terjadi hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sedang terjadi. Roh Kudus sedang dicurahkan kepada seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang percaya yang hari-hari ini sedang bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam kesatuan. Saudaraku siapa yang dipenuhi Roh Kudus? Semua generasi. Menurut Nabi Yoel, semua mulai dari anak-anak, teruna-teruna, orang tua, dan semua orang akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Di hari ini juga akan terjadi, hari-hari ini juga akan terjadi mujizat-mujizat yang heran dan ajaib, mujizat-mujizat yang kreatif akan terjadi di mana-mana, di mana orang percaya sedang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku yang dikasihi Tuhan, goncangan-goncangan juga terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu bencana banjir di mana-mana terjadi. Longsor juga terjadi di mana-mana. Gunung meletus. Dan sekarang wabah COVID-19 juga sedang terjadi di seluruh dunia. Seluruh bangsa-bangsa mengalami ini semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua akan membuat banyak orang berseru kepada nama Tuhan. Sehingga pertobatan besar terjadi. Penuaian besar-besaran terjadi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput gerejanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sekarang juga saudaraku jemaat Tuhan, persiapkanlah dirimu untuk dipakai Tuhan di era Pentakosta yang ketiga. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dipenuhi Roh Kudus. Di era Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus penuhi saudara. Dan saudara dipakai Tuhan menjadi alat untuk memberitakan, mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, semua mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dengar baik-baik. Bagaimana agar kita dipenuhi Roh Kudus? Saya mau sampaikan yang pertama, percayalah bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yang berjanji bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus, akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bukalah hatimu untuk Tuhan Yesus Kristus. Bukalah hatimu dengan percaya, terimalah Roh Kudus hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di mana sekarang kita nggak bisa beribadah di gereja, bersama-sama berdoa dalam doa pujian dan penyembahan di rumah bersama dengan keluargamu, bersama dengan istri dan anak-anakmu. Saudara, siapapun yang ada di rumah, mari kita persiapkan diri untuk menerima kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan peringatan yang kita peringati bersama-sama, yaitu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa buat saudara, berdoa buat jemaat, dimanapun berada, yang percaya kepada Tuhan, yang mau buka hati. Saudaraku yang saudara yang berada di rumah bersama-sama dengan keluarga, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pegang tangan istri, pegang tangan anak-anakmu, bergandengan tangan.
Mari kita sama-sama buka hatimu, buka suaramu. Mari kita berdoa bersama-sama. Uralaba karalaba sangkaralama tasikaralaba ralama sikyaralaba ralaba sangka. Uriti karalama sangka yaralama sikaralaba ralaba 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 ralaba. Uriata karalaba ralama sakaralaba ralaba sikaralaba ralaba sikyaralaba. Uriata karalama sangkaralaba ralaba 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 sikyaralaba. Tuhan, lihat umatmu yang sedang berada di rumah masing-masing. Mereka sedang bersama-sama bergandengan tangan, bersama dengan istri, anak-anak, dan semua keluarganya. Uralama sangkaralaba ralaba sikyaralaba ralaba. Uriata karalaba. Tuhan, uralaba ralaba, curahkan rohmu. Curahkan rohmu Tuhan. Kuralama takaralaba ralaba ralaba. Dan jemaat Tuhan, terimalah dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Kuralaba ralaba 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 sikyaralaba ralaba sanda. Uramata karalaba sikyaralaba ralaba. Dalam nama Yesus Kristus, kami hambamu percaya Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada sekarang ini menerima Roh Kudus. Oh, mereka berbahasa roh, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, hati mereka mengalami damai, hati mereka mengalami sukacita, dan Roh Kudus berdaulat dan berkuasa atas hidup mereka. Terima sekarang dalam nama Yesus. Terima sekarang dalam nama Yesus. Hambamu percaya Tuhan. Oralama takara di hari Pentakosta ini. Oh, Pentakosta yang ketiga yang sedang melanda Indonesia dan bangsa-bangsa boleh terus terjadi dan boleh mengalami kuasa Tuhan. Mujizat-mujizat boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami hambamu berdoa dan percaya kami semua telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Biar jemaat Tuhan boleh mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai untuk memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat dan buka tanganmu. Sekarang terimalah anugerah, berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan kita boleh hidup bersama Dia selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat, katakan amin.